Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 1, kita akan melanjutkan tentang tajuk yang sebelumnya, yaitu sudut dan garis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait sudut dan garis dan juga kongruen. Jadi bila dua garis dikatakan kongruen, yaitu apabila mempunyai size atau ukuran yang sama, dan bila dua sudut dikatakan kongruen apabila mempunyai derajat yang sama. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan terkait sudut dan garis. Oke, di sini saya sudah tulis 3 jenis sudut ya, melalui penerokaan di buku kamu boleh buka. Jadi dari penerokaan itu kita mendapat 3 jenis sudut. Yang pertama sudut 180 derajat. Ini dinamakan sudut lurus. Oke. Jadi ada kalau kita kira lurus seperti ini, kemudian kita tentukan garis tengah, maka ini merupakan sudut yang besarnya adalah 180 derajat. Kalau kamu tengok melalui jangka sudut kamu, ya, dari 0 sampai 180 derajat, seperti itu. Oke. Jadi lurus kalau kita tentukan titik tengahnya, dia mempunyai sudut. Oke. Kemudian ada juga sudut yang lebih dari 180 derajat, dikatakan sudut refleks. Bagaimana bentuknya sudut refleks itu? Saya beri contoh. Saya buat titik di sini. Oke. Satu sudut di sini, satu garis di sini, dan garis selanjutnya kita tidak boleh membuat garis lurus. Karena sudut refleks adalah lebih dari 180, maka kita boleh buat seperti ini. Nah, jadi bahagian luar ini merupakan sudut refleks. Maknanya sudut ini adalah lebih dari 180 derajat. Oke. Tetapi ada juga sudut 360. Jadi bagaimana bentuknya sudut 360? Kalau kita buat titik tengah di sini, oke, maka sudut 360 bentuknya seperti ini saja. Bagian mana sudutnya? Bagian ini. Dari ujung sini sampai ujung sini lagi. Oke. Inilah yang dinamakan sudut putaran lengkap. Atau sudut ini mempunyai ukuran 360 derajat. Seperti itu. Ya. Jadi kamu harus ingat bahwasannya sudut itu apabila membentuk lingkaran seperti ini, lingkaran itu mempunyai sudut, atau bulat itu mempunyai sudut, jumlahnya adalah 360 derajat. Garis lurus mempunyai sudut, yaitu 180 derajat. Seperti itu. Oke. Jadi ini kemudian kalau kamu tengok dalam buku kamu juga ada jenis yang lain daripada sudut. Oke. Saya buka di kertas baru ya. Ada 3 jenis lain dari sudut. Oke. Ketiga jenis itu apa? Yang pertama ada namanya sudut pelengkap. Oke. Yang pertama namanya sudut pelengkap. Yang kedua namanya sudut penggenap. Oke, sudut yang kedua namanya sudut penggenap. Dan yang ketiga adalah sudut konjugat. Sudut konjugat. Sekarang apa definisi daripada sudut pelengkap, penggenap, dan konjugat? Sudut pelengkap adalah sudut tambahan untuk
menjadikan suatu sudut 90 derajat. Jadi untuk sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 90 derajat. Oke. Contohnya begini. Semisal saya buat sudut. Oke. Saya buat di sini. Saya buat dengan besarnya misalkan 30 derajat. Oke. Saya buat satu sudut dengan besaran 30 derajat. Oke, seperti ini. Oke. Sudut ini adalah besarnya 30 derajat. Sekarang mana sudut pelengkap dari sudut ini? Oke. Sudut pelengkap adalah sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 90 derajat. So, jadi sudut pelengkap adalah sudut tambahan yang boleh menjadikan sudut ini menjadi 90 derajat. Oke. Perlu diingat, sudut dengan besar 90 derajat adalah sudut tegak. So, kalau saya menggambar sebuah sudut 30 derajat, sudut pelengkapnya adalah sudut ini, which is 60 derajat. Ini adalah sudut pelengkap. Boleh kalau kita buat sudut 60 dulu, kemudian kita disuruh untuk membuat sudut pelengkap, maka kita buat lagi sudut 30 derajat. Jadi, ini saya bagi nama sudut E, sudut B. Sudut E adalah sudut pelengkap bagi sudut B, sudut B adalah sudut pelengkap bagi sudut E. Senangnya seperti itu. Oke. Yang perlu diingat adalah sudut pelengkap yang 90 derajat, tidak boleh lebih. Oke, ini namanya pelengkap. Oke. Kemudian yang kedua adalah penggenap. Sudut penggenap itu apa? Sama, sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 180 derajat. Oke. Kalau tadi sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 90 derajat, sekarang untuk menjadikan suatu sudut 180 derajat. Contohnya, saya membuat sudut. Saya akan membuat sudut. Ingat ya, bagaimana cara membuat sudut dengan besaran 150 derajat. Oke, tidak perlu kita gambar. Kita lukis penuh dari ujung sini sampai ujung sini, cukup dari sini sampai sini saja. Oke. Saya sudah mempunyai sudut dengan besar 150 derajat. Mana sudut penggenap dari sudut ini? Sudut penggenap dari sudut ini adalah sudut yang menjadikannya 180 derajat. Oke. Oke, maka sudut penggenapnya adalah sudut yang ini, which is 30 derajat. Oke, kalau saya beri nama ini sudut C dan ini sudut D, sudut C adalah sudut pelengkap bagi sudut D, dan sudut D adalah sudut pelengkap bagi sudut C. Jadi, ya, sudut penggenap adalah harus 180 derajat. Ini yang namanya sudut penggenap. Oke, so balik lagi ke sudut pelengkap tadi. So, kalau saya nak buat, Ustadz, saya mempunyai sudut 110 derajat. Berapakah sudut pelengkapnya? Tak ada. Karena sudut ini lebih daripada 90 derajat. Ya. Kalau sudut mana-mana di bawah 90 derajat, kita boleh mencari sudut pelengkapnya. Tetapi kalau sudut yang sudah ada lebih dari 90 derajat, maka kita tidak boleh mencari pelengkapnya. Hanya mempunyai penggenap. Oke. Kalau kita, contoh lagi, sudut penggenap. Kalau saya mempunyai sudut 210 derajat. Berapa sudut penggenapnya, Ustaz? Tidak punya. Atau berapa sudut pelengkapnya? Sama, tidak punya juga.
Sebab apa? Sebab 290 derajat adalah lebih besar daripada 90 dan 180. Oke. Dan sekarang yang terakhir adalah sudut konjugat. Sudut konjugat sama, sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 360 derajat. Oke, jadi contohnya saya membuat satu sudut dengan besaran, misalkan saya balik saja, 180 tambah 40, 220. Oke. Saya mempunyai sudut dengan besaran 220 derajat. Oke, ini sudutnya 220 derajat. So, mana sudut konjugat bagi sudut ini? Saya beri nama sudut I. Oke. Sudut konjugat dari sudut ini adalah sudut di sebelahnya. Yang membentuk total dari semua sudut adalah 360 derajat. Jadi, sudut konjugat daripada sudut I adalah 360 derajat tolak 220. Yang berapa itu? 140 derajat. Saya bagi nama sudut F. Jadi, seperti yang saya terangkan tadi, sudut I adalah sudut pelengkap sudut konjugat bagi F. Sudut F adalah sudut konjugat bagi I. Karena kedua-duanya membentuk sudut 360, yaitu sudut konjugat. Oke. Sampai sini insya Allah paham. Sekarang bagaimana cara menentukan sudut pelengkap? Oke, saya bagi contoh. Sudut ABC mempunyai ukuran 45 derajat. Oke. Soalannya adalah berapa sudut pelengkapnya? So, bagaimana kita mencari sudut pelengkapnya? Senang. Oke. Formulanya adalah 90 derajat tolak sudut yang sudah ada sama dengan inilah sudut pelengkapnya. Sekarang sudut yang sudah ada berapa? 45 derajat. 90 tolak 45 derajat adalah 45 derajat. Oke, maka sudut pelengkap bagi sudut ABC adalah 45 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang semua sudut yang di bawah 90 derajat itu mempunyai 3 sudut tambahan, yaitu pelengkap, penggenap, dan konjugat. Dia mempunyai 3. Contoh, ini berapa sudut pelengkapnya. Sekarang kita akan mencari sudut penggenapnya. Berapa sudut penggenapnya? Kita ingat sudut penggenap ada 180 derajat tolak sudut yang sudah ada 45 derajat. Itu sama dengan 135 derajat. Inilah sudut penggenapnya. Jadi, sudut-sudut yang di bawah 90 derajat itu mempunyai 3 pelengkap, penggenap, dan konjugat. Oke, kalau mau dicari konjugatnya 360 derajat, sudut konjugat tadi tolak 45 derajat, dan hasilnya adalah 315 derajat. Seperti itu. Oke. Jadi untuk sudut yang di bawah 90 derajat, dia mempunyai 3 sudut tambahan, pelengkap, penggenap, dan konjugat. Kemudian bagaimana sudut yang lebih besar dari 90 derajat? Sudut yang lebih besar daripada 90 derajat hanya mempunyai 2 sudut tambahan, yaitu penggenap dan konjugat. Contoh, saya sudut PQR adalah 100 derajat. Karena sudut ini lebih besar daripada 90 derajat, maka dia hanya punya 2 sudut tambahan, penggenap dan konjugat. Penggenapnya berapa? 180 derajat tolak 100 derajat sama dengan
80 derajat. Ini adalah sudut penggenapnya. Kemudian sudut konjugatnya berapa? Sudut konjugatnya adalah 360 derajat tolak 100 derajat sama dengan 260 derajat. Ini adalah sudut konjugatnya. Oke. Jadi sudut yang lebih besar daripada 90 derajat hanya mempunyai penggenap dan konjugat. Dan juga sudut yang lebih besar daripada 180 derajat hanya mempunyai satu sudut tambahan, yaitu konjugat saja. Contoh sudut MNO, adalah 250 derajat. Maka sudut tambahan dia hanya mempunyai sudut konjugat, yaitu 360 derajat tolak 250 derajat, 110 derajat. Jadi seperti itu ya. Jadi 3 jenis lain dari sudut: pelengkap, penggenap, dan konjugat. Pelengkap adalah sudut tambahan untuk menjadikan suatu sudut 90 derajat. Penggenap sama tapi mempunyai size yang lebih besar, 180 derajat. Konjugat juga sama, sudut tambahan yang menjadikan suatu sudut 360 derajat. Oke, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga mudah dipelajari. Kalau ada apa-apa kamu tak paham, sila tanyakan melalui WhatsApp. Nah, tadi bikrati kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah wa bikrati alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.